Di tengah hujan deras, regu tembak mengeksekusi gembong narkoba Freddy Budiman dan 3 terpidana mati lainnya. Dalam eksekusi di Nusa Kambangan itu, 10 narapidana untuk sementara lolos dari maut karena alasan hukum. Meskipun ditentang masyarakat internasional dan organisasi HAM, pemerintah Indonesia kembali melaksanakan hukuman mati terhadap para terpidana mati kasus narkoba. Pelaksanaan hukuman mati ini merupakan langkah pemerintah memerangi peredaran narkotika yang dianggap semakin berbahaya. Presiden Joko Widodo bahkan mengutuk kasus-kasus narkoba yang menyasar berbagai kalangan sebagai kejahatan luar biasa. Pada eksekusi mati tahap 3 ini, ada 14 terpidana mati yang santer disebut-sebut bakal diakhiri nyawanya di depan regu tembak. Mereka terdiri dari 4 warga negara Indonesia dan 7 warga negara Nigeria, serta 3 warga negara asing lain. Di antara nama-nama tersebut termasuk Freddy Budiman, gembong narkoba asal Surabaya. Nama Freddy masuk dalam daftar eksekusi setelah pekan lalu Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali atau PK gembong narkoba tersebut. Freddy Budiman terjerat kasus penyeludupan 1,4 juta butir ekstasi dan mengontrol bisnis narkoba dari penjara. Freddy dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Jakarta, dan tingkat kasasi. Tidak terima dengan hukuman itu, Freddy kemudian mengajukan PK. Penolakan PK Freddy Budiman disambut baik oleh Jaksa Agung HM Prasetyo. Atas penolakan ini, Kejaksaan Agung telah mempersiapkan prosesi eksekusi terpidana mati. Prasetyo menilai penolakan PK Freddy Budiman wajar karena Freddy Budiman tidak memiliki bukti baru yang dapat memperkuat pembelaannya untuk lepas dari hukuman mati. Nah, kalau Mahkamah Agung betul sudah mengeluarkan putusan itu, ya alhamdulillah itu yang kita harapkan. Karena saya yakin masyarakat sudah menunggu sekali. Pada Kamis siang, 28 Juli 2016, 17 ambulans yang membawa peti jenazah tiba di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Ambulans sampai di Dermaga Wijayapura dengan pengawalan ketat dari anggota Polres Cilacap. Ambulans tersebut berasal dari beberapa rumah sakit dan poliklinik yang ada di wilayah Cilacap. Merapatnya ambulans menjadi isyarat bahwa pelaksanaan eksekusi mati terhadap 14 terpidana narkoba kian dekat. Selain mensiagakan ambulans, pihak terkait mulai mensterilkan kawasan lembaga pemasyarakatan. Kunjungan pihak keluarga terpidana pun mulai dibatasi hingga pukul 2 siang. Makin dekatnya hari eksekusi membuat personel kepolisian berjaga-jaga di sekitar pelabuhan. 1.400 personel Polri dan TNI diterjunkan di sejumlah titik di sekitar LP Nusa Kambangan. Sebelum eksekusi mati tahap 3 dilaksanakan, keluarga dan rohaniawan pendamping terpidana mati mulai berdatangan di Dermaga Wijayapura. Rombongan ini tiba dengan 2 bus yang mendapat kawalan ketat kepolisian. 4 dari 14 terpidana mati pada Jumat dini hari kemarin akhirnya dieksekusi di Pulau Nusa Kambangan. Hujan deras mengiringi proses eksekusi yang dilaksanakan di lapangan Tunjang Panaluan, Limas Buntu, Nusa Kambangan. Menurut keterangan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rahmat, eksekusi mati dilakukan pada pukul 24:45. 4 terpidana yang dieksekusi mati terdiri dari 3 warga negara Nigeria dan 1 warga negara Indonesia. Pelaksanaan eksekusi mati diawasi sejumlah pejabat negara, yakni Jaksa Muda Pidana Umum serta Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono. Sekitar 1.400 polisi menjaga proses eksekusi yang dilakukan 2 kompi regu tembak. Jadi untuk pelaksanaan hukuman mati pada malam tadi, pada pagi tadi, hari tadi, yang dilakukan sementara ada 4 terpidana mati. Sekali lagi, 4
terpidana mati. Sebutin lagi Pak namanya Pak. Freddy Budiman, Ya terus. Sek Osmani, Ya. Mikael Titus, Ya. dan Hamre alias Doktor. Eksekusi terhadap 4 orang terpidana dilakukan setelah melewati pertimbangan yang komprehensif. Salah satu pertimbangan adalah karena pelanggaran yang mereka lakukan dinilai sudah berat. Selain itu, mereka juga telah melakukan 2 kali PK dan ditolak. Keempat terpidana mati yang telah dieksekusi tersebut adalah Mikael Titus Ikueh asal Nigeria. Mikael divonis hukuman mati karena terlibat dalam jaringan narkotika internasional. Ia kedapatan memiliki heroin seberat 5,8 kg dan ditangkap tahun 2002. Kedua adalah Humphrey Ejike alias Dokter asal Nigeria. Humphrey merupakan otak dari peredaran narkoba di Depok tahun 2003. Ia ditangkap atas kepemilikan dan memperjualbelikan 1,7 kg heroin. Ketiga, Sek Osmane asal Senegal. Osmane tertangkap tangan memiliki 2,4 kg heroin di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Ia pun divonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2004. Keempat, Freddy Budiman asal Indonesia. Freddy merupakan pengedar narkoba yang cukup gesit. Pasalnya, setelah tertangkap pada 2009 atas kepemilikan 500 gram sabu, ia kembali kedapatan menyimpan ratusan gram sabu tahun 2011. Belum habis masa tahanannya, lagi-lagi Freddy kembali tersangkut kasus narkoba di Sumatera. Bahkan dari balik jeruji besi, Freddy diduga masih bisa mengatur peredaran narkoba. Jelang pelaksanaan eksekusi Freddy Budiman, beredar pesan berantai atas nama Koordinator Kontras Haris Azhar. Pesan tersebut menuturkan testimoni terpidana mati gebong narkoba Freddy Budiman soal setoran uang miliaran rupiah dari bisnis narkoba ke penegak hukum hingga dugaan backing Jenderal Bintang 2 TNI. Haris Azhar membenarkan testimoni tersebut, bahkan menurut Haris, kesaksian tersebut keluar dari mulut Freddy kepada dirinya saat berkunjung ke salah satu lapas di Pulau Nusa Kambangan pada Mediu 2014. Kabar tak sedap seputar testimoni Freddy Budiman yang menyasar aparat kepolisian langsung disikapi Mabes Polri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan pihaknya akan mengecek kebenaran testimoni itu langsung ke Haris Azhar. Ya, saya sudah tugaskan Kadif Humas untuk bertemu dengan Pak Haris Azhar. Informasinya tepatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat yang beredar di viral itu, informasinya kan nggak jelas. Ada polisi, ada disebut-sebut nama BNN, lain-lain ya. Nah, kita pengen tahu apakah itu beliau, Pak Haris Azhar, dapat informasi itu, ada nggak nama-nama yang jelas? Berikut buktinya. Terlepas dari polemik soal setoran tersebut, jelang akhir hidupnya, Freddy Budiman menyampaikan permintaan terakhir kepada penegak hukum. Gembong narkoba itu meminta jenazahnya dimakamkan di Surabaya, tempat kelahirannya. Minta dimakamkan di Surabaya. Surabaya. Iya. Tempat kelahirannya itu. Iya, arek Surabaya kan. Ya. Permintaan lainnya selain dimakamkan. Minta dipertemukan keluarga lah. Keluarga sudah datang semua kan. Pasca eksekusi tahap 3, Jaksa Agung HM Prasetyo menggelar jumpa pers di Jakarta. Prasetyo mengakui pihaknya hanya mengeksekusi 4 terpidana mati pada Jumat dini hari kemarin. Sementara, untuk 10 terpidana lainnya akan menyusul dieksekusi secara bertahap. Eksekusi mereka ditunda dengan berbagai pertimbangan hukum dan alasan yudisial. Dari hasil pengajian itu 4 orang yang memang perlu untuk dieksekusi pada dini hari tadi. Jadi sementara yang 10 lainnya akan kita tentukan kemudian. Salah seorang terpidana yang urung dieksekusi mati adalah warga negara Pakistan, Julfikar Ali. Julfikar adalah atasan terpidana mati lainnya, Gurdip Singh, yang terbukti menyeludupkan 300 gram heroin pada Agustus 2004.
Suara penolakan eksekusi mati terhadap Zulfikar Ali muncul dari Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Habibie mengirimkan surat permohonan kepada Presiden Jokowi pada Rabu lalu dan direspons. Penolakan terhadap hukuman mati juga disuarakan Direktur Imparsial Al-Araf. Imparsial menilai pelaksanaan eksekusi mati bagi terpidana kasus narkotika yang diberlakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 1995 tidak mengurangi jumlah kasus-kasus narkoba di tanah air. Presiden harus memastikan bahwa seluruh aparat negara yang mengatasi penanganan narkoba itu bersih dari persoalan peredaran narkotika. Tetapi fakta hari ini menunjukkan, belakangan menunjukkan justru aparat negara terlibat dalam peredaran narkoba. Oleh karenanya langkah pertama tentu membersihkan di institusi aparat negara agar aparat negara tidak boleh terlibat dalam peredaran narkoba. Pelaksanaan hukuman mati terhadap Freddy Budiman CS merupakan gelombang ketiga eksekusi mati sejak Presiden Joko Widodo memerintah Indonesia pada Oktober 2014. Meskipun berbagai pihak menentangnya, eksekusi mati harus tetap dilaksanakan. Sebab kejahatan narkoba saat ini benar-benar sangat berbahaya bagi masa depan bangsa.